Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir dan stay di UB Channel. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng ya. Kenapa belajar bareng? Ya hakikatnya saya juga belum bisa dan selalu ingin bisa. Kita sekarang akan belajar tentang fikih mawaris atau faraid. Ya, suatu pembelajaran, suatu ilmu Islam yang memang oleh Rasulullah itu telah ditegaskan bahwasanya akan jarang orang yang bisa atau akan cepat diangkat oleh Allah. Sehingga kita maklumi sampai sekarang ya, nggak jauh-jauh saya sendiri tuh bener-bener ini, ilmu yang sangat-sangat belum menguasai. Ya walaupun insyaallah nanti akan berusaha untuk mempelajari. Yang jelas ini ilmu yang sangat langka sekali orang menguasainya dan mari kita belajar bareng-bareng dan di sini saya bukan niat untuk menggurui kalian, tapi saya ingin mengajak belajar bareng. Maka dari itu ketika nanti ada penjelasan yang salah atau bahkan salahnya fatal, itu semata-mata dari kebodohan saya. Silahkan diberi saran atau kritik melalui saya pribadi. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di channel Ubay, silahkan di-subscribe karena nanti insya Allah akan update-update info-info atau ilmu-ilmu yang berguna. Oke teman-teman, mari kita belajar bareng tentang fikih mawaris. Teman-teman, sebelumnya kita akan melihat peta konsepnya mawaris. Nanti kita akan membahas pengertiannya ya. Pengertiannya dasar hukum ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, hukum kompilasi Islam. Tapi insya Allah di sini nggak dibahas tentang hukum ini ya karena cukup Al-Quran dan Sunnah. Terus ketentuannya, ahli waris, syarat, sebab dan sampai ketentuan-ketentuannya. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke pembahasannya. Pengertian mawaris. Ya teman-teman, sering kan dengar kata waris, warisan, dan sebagainya ya. Memang ini ada berbagai versi gitu teman-teman. Teman-teman bisa menambah versi di tempat lain atau referensi lain. Kalau di sini yang saya dapatkan referensinya itu warisan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-irs. Yang asalnya al-irs atau miros, sorry. Secara umum bermakna peninggalan atau tirkah harta orang yang sudah meninggal atau mayit. Jadi apa yang ditinggalkan oleh si mayit itulah namanya warisan ya. Beda nanti kalau sama wasiat itu berbeda bahasan, teman-teman ya. Nah, disebutkan oleh Hasbi As-Siddiqi ini ulama yang terkenal sekali ya. Beliau banyak sekali menulis tentang fikih ya. Ilmu waris yaitu ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, serta bagian-bagian dari ahli waris dan bagaimana cara pembagiannya. Ya, sebagaimana kita ketahui juga ilmu mawaris itu ada kesamaan atau nama lain dari ilmu faraid, teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke dasar hukumnya. Sebagaimana dasar hukum waris itu sudah dijelaskan di Al-Qur'an, teman-teman, di mana yang menjadi landasan itu surat An-Nisa ayat 7 ya. Ayat 7 teman-teman bisa buka. Eee, di sini sudah saya tampilkan, nanti teman-teman bisa buka juga. Ini ada as-sunnah Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." Masya Allah, subhanallah, la quwata illa billah, teman-teman. Masya Allah ya, sebagaimana kita ketahui sekarang, kita lebih lebih senang mencari ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Tetap walaupun itu ilmunya Allah juga, tapi kini sudah dituliskan, sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya ilmu faraid ini benar akan dicabut. Dan memang faktual teman-teman sekarang banyak sekali dari kita bahkan saya sendiri itu belum bisa namanya ilmu faraid. Nah, di sini saya akan berusaha untuk belajar bareng buat kalian semuanya. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada istilah mawaris ya. Di sini lumayan banyak yang sering ini nanti ya. Muwaris yaitu orang yang memberikan warisan. Itu si mayit yang meninggal. Waris orang yang menerima warisan ya, hartanya nanti ahli warisnya. Sorry, orang yang menerima warisan harta. Terus atirkah semua harta peninggalan mayit. Al-irs harta warisan yang siap dibagi. Ya, waris itu tadi orang yang menerima. Kalau al-irs itu hartanya. Terus ini ada juga
Ya, ini nanti teman-teman bisa belajar lebih detail, ini lumayan panjang. Terus lanjut teman-teman, sebab-sebab pewarisan. Jadi sebagaimana kita ketahui teman-teman, secara garis besar ulama itu menggariskan ada dua sebab orang itu berhak mewarisi atau diwarisi. Yang pertama itu sebab nasab, ya, sebab nasab. Dan inilah yang nantinya akan menurunkan eh, ahli waris nasabiyah. Ya teman-teman, ahli waris nasabiyah. Di mana ahli waris nasabiyah ini dihubungkan ahli waris yang mempunyai ikatan darah. Ya teman-teman, yang mempunyai ikatan darah. Yang mempunyai ikatan darah seperti anak, bapak, suami, nenek, cucu dan seterusnya. Itu karena ada namanya ikatan darah. Dan ini banyak juga ini, paling banyak malah nanti di ahli waris nasabiyah. Terus juga selain itu ada sebab karena perkawinan atau zauj ya, ahli waris inilah disebut dengan ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang disebabkan oleh faktor tertentu yaitu perkawinan, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, seorang istri itu berhak juga mewarisi dari peninggalan si suami. Dan perlu kita ketahui juga, mereka itu dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, teman-teman. Ya, sah itu ya tentunya menurut hukum agama yang dilanjutkan nanti oleh hukum hukum yang berlaku dalam negara kita, itu Kementerian Agama secara legal. Nah, itu ada dua secara garis besar, tapi ada yang menambahkan lagi yaitu dengan ada sebab wala atau memerdekakan budak. Jadi seseorang, orang yang merdeka itu ya, orang biasa, dia lalu memerdekakan budak. Ya, ketika budak itu meninggal, maka orang itu yang memerdekakan itu berhak untuk mendapatkan warisan dan tentunya dengan kadar telah ditentukan, teman-teman. Oke, jadi warisan itu sebabnya ada dua, nasabiyah, sababiyah. Sababnya itu perkawinan dan memerdekakan budak. Oke, lanjut teman-teman. Nah, tapi nggak selamanya yang namanya orang itu menerima warisan, teman-teman. Biarpun dia itu berhak menerima, ternyata ada beberapa faktor yang menggugurkan. Yang pertama yaitu budak atau hamba sahaya. Ya, budak itu nggak berhak menerima warisan dari majikannya, teman-teman. Walaupun sudah dianggap keluarga gitu ya. Terus yang kedua adalah pembunuh. Pembunuh. Pembunuh maksudnya apa? Misalkan ada seseorang yang jahat gitu ya, naudzubillah, seorang anak itu membunuh membunuh ayahnya. Ya, walaupun dia tadinya berhak menerima warisan, tapi karena dia membunuh, maka dia nggak berhak untuk menerima warisan. Terus yang ketiga murtad atau berlainan agama. Jadi seorang ayah yang muslim, terus naudzubillah ada anaknya yang murtad atau berlainan agama, anak itu tidak berhak menerima warisan. Ya mungkin nanti itu dalam hukum positif negara kita itu berhak, tapi kalau dalam hukum negara kita nggak berhak gitu ya. Terus yang ketiga perzinaan atau lingan, sorry. Nah terus syarat waris. Nah, jadi bagaimana syarat pembagian waris? Mungkin ini menjadi tanda tanya juga di dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, dulu saya pernah ditanya juga, orang yang belum meninggal, orang tua yang belum meninggal, dia membagikan hartanya, apakah itu disebut warisan? Nah, teman-teman, ternyata perlu kita ketahui yang namanya waris mewaris itu ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu meninggalnya seorang pewaris. Jadi orang itu sudah meninggal gitu loh. Itu baru namanya warisan. Kalau dia belum meninggal itu bukan nanti warisan, tapi namanya hibah ya. Hibah, teman-teman, bukan warisan. Lah kalau waris kan jelas pembagiannya, untuk anak laki-laki itu dua, untuk anak perempuan itu satu. Kalau seandainya orang tua dia mempunyai kekayaan gitu ya, sebelum meninggal dia menginginkan untuk membagi hartanya untuk anak-anaknya, anggaplah dua anak gitu ya. Ya memang dalam kaidah warisan 1:2 untuk laki-laki dan perempuan. Tapi berhubung dia mungkin pengen adil ya, dia membagi dua, bagi dua persis. Nah, itu nggak masalah teman-teman, karena itu bukan warisan. Walaupun si orang tua itu mungkin menganggap itu warisan, tapi itu bukan warisan, karena itu hibah. Karena kembali lagi, kalau waris itu harus sudah meninggal dunia orangnya mewarisi ya. Atau meninggalnya itu secara hukmi, yaitu misalnya dianggap telah meninggal. Jadi dia udah bertahun-tahun nggak pulang, terus dikira-kira sudah meninggal. Itu namanya meninggal secara perkiraan.
Terus yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal. Jadi ketika anggaplah seorang tua itu udah meninggal, jelas-jelas ketika sudah meninggal tuh ada warisnya gitu yang hidup. Jadi kalau ahli warisnya semuanya meninggal, ya, entah itu secara usul maupun furu', itu semuanya udah nggak ada, itu nanti pembahasannya berbeda, teman-teman. Terus selanjutnya, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, baik bagian masing-masing ya. Nanti kan ada daul furud gitu ya, ada yang mendapat sepertiga, seperenam, setengah, dan seterusnya gitu, teman-teman. Lanjut, ahli waris laki-laki ini, teman-teman. Lah, mungkin teman-teman pusing ini yang lihat kayak gini ya. Saya juga aduh jelimet banget ini ya. Ahli waris kan kita ketahui adalah ahli waris laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita ketahui, satu laki-laki itu berbanding dua perempuan. Artinya jatah warisannya. Nah, yang menjadi utama, paling utama dalam penerimaan harta warisan itu adalah anak laki-laki, teman-teman. Ya, anak laki-laki sampai ke bawah, itu sampai cucu, cici, dan sebagainya. Itu ke bawah, ya. Terus yang ke atas, itu bapak. Ya, ini nomor tiga ya. Bapak dan kakek. Terus ke atas ya. Terus yang kelima, ini kelima. Sorry, ini M itu mayat, teman-teman. Sorry, bukan mayat. Mayit. Orang yang mati gitu ya. Kelima itu saudara laki-laki sekandung ya, saudara laki sekandung, terus ada lagi laki-laki sebapak, terus ada lagi laki-laki saudara laki-laki seibu. Paham teman-teman? Oke, lanjut nomor 8 nih, dilihat coba nomor 8. Nomor 8 itu anak laki-laki saudara, sorry anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Jadi misalkan nih, ini si mayit itu punya saudara laki-laki ya. Ini laki-laki saudara laki-lakinya nomor 5. Nah, dia punya anak. Lah, nanti kalau misalkan nih, misalkan ini si mayit itu nggak punya anak gitu ya, nggak punya cucu, nggak punya ayah, atau karena faktor tertentu, nanti ini bisa bisa mendapatkan. Oke, nanti setelah ini kita bahas tentang ini ya, tentang mahjub ya. Insya Allah nanti kita bahas. Terus ada lagi ini tadi berapa? 9. Nomor 9, anak laki-laki saudara laki-laki sebabak. Nah, jadi beda ibu tuh, teman-teman. Jadi tadi ini mayit punya punya saudara laki-laki sebabak. Nah, itu tapi beda ibu. Nah, ini anak laki-lakinya si ini saudara nanti dapat warisan. Terus juga nanti ada yang dari arah orang tua, itu paman. Ini paman, teman-teman. Dari paman itu nanti juga dapat punya hak warisan. Oke, kita singkat aja. Terus 14, suami ya, suami. Jadi anggaplah si mayit ini adalah seorang wanita, nanti suami itu berhak mewarisi. Nah, yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan mewaris. Jadi misalkan nih, ini budak perempuan. Nah, si laki-laki itu memerdekakan. Nah, nanti dia berhak menerima warisan. Itu secara umum, jadi jumlah yang berhak menerima warisan yang berjenis kelamin laki-laki itu, teman-teman. Akan tetapi apakah pertanyaannya, apakah ketika semua ahli waris itu ada, apakah semuanya mendapat bagian? Ternyata tidak, teman-teman ya. Tidak ternyata. Karena bila ahli waris laki-laki ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya tiga, teman-teman. Ya, hanya tiga, nggak semuanya. Yaitu apa? Anak laki-laki. Nih, anak laki-lakinya. Cuma tiga orang. Anak laki-laki dan suami serta bapak. Dan lainnya itu nggak berhak menerima. Jadi tadi saya bilang kalau seandainya ini bapak, suami, anak itu nggak ada, baru nanti ke meranah ke sini. Entah itu saudara kandung, anak dari saudara kandung dan sebagainya. Itu namanya mahjub ya, teman-teman. Terus tadi laki-laki, sekarang kita perempuan. Ahli waris perempuan ya, kita sebagaimana kita ketahui juga jelas anak perempuan itu berhak menerima ahli waris ya, karena dalam Islam tuh sebenarnya prinsip keadilan Islam tuh luar biasa ketika para para itu apa ya, liberalisme itu ya, para penganut Islam liberal itu mengatakan Islam tuh nggak ada egaliter gitu, masa anak perempuan mendapatkan warisan setengahnya dari laki-laki. Ya sekarang kita simpel aja, teman-teman, ketika seorang laki-laki itu mendapatkan warisan dua, itu kan nanti dia dibagi juga, teman-teman, bagi dengan siapa? Dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi kalau anak perempuan mendapatkan warisan setengah, dia dibagi dengan siapa? Orang dia nanti akan mendapatkan jatah atau tanggung jawab dari suami. Nah itu, teman-teman, itu prinsip simpelnya. Nah, ahli waris perempuan itu juga ada anak perempuan ya, anak perempuan satu, terus cucu perempuan tapi jangan salah.
cucu perempuan bukan dari anak perempuan, tapi laki-laki kembali lagi. Yang berhak mewaris itu laki-laki, teman-teman ya. Jadi misalkan nih, si mayit itu punya anak perempuan. Lah nanti si anak perempuan itu mempunyai anak lagi, dia nggak mewarisi, ya nggak berhak mewarisi, biarpun nanti anaknya itu adalah laki-laki. Tapi karena, sorry, biarpun cucunya dari si mayit itu nanti laki-laki, tapi karena anaknya perempuan, itu sudah nggak berhak mewarisi. Jadi yang berhak mewarisi adalah cucu perempuan, biarpun perempuan tapi anak dari anak yang laki-laki. Ini ya, paham ya teman-teman? Ini laki-laki sehingga si cucu ini berhak untuk mewarisi. Terus yang ketiga ibu, ketiga ibu, yang keempat nenek dari ibu. Ya, neneknya ibu itu dapat. Tapi beda nih teman. Kalau neneknya ibu dapat karena ini usul ya. Kalau ini furu gak bisa ini ya teman-teman ya. Jadi kalau neneknya dari ibu itu dapat. Terus nenek dari bapak. Nomor 5 ini ya. Nenek dari bapak. Ini dapat karena bapak itu nasab berhak mewarisi karena laki-laki ya. Terus saudara perempuan sekandung. Nah, jelas ini dapat saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, apalagi istri ya. Apalagi istri yang terakhir adalah wanita yang memerdekakan mewaris. Nah, sama pertanyaannya kayak tadi, bagaimana kalau seandainya semua ahli waris ini ada gitu ya? Bagaimana? Siapa yang didahulukan? Ketika tadi di ahli waris laki-laki yang didahulukan adalah bapak, ya, suami dan anak laki-laki. Maka bila ahli waris perempuan ada semua, maka yang berhak memperoleh warisan hanya lima. Lima teman-teman, yaitu istri, ya, istri, anak perempuan, ibu, ya, cucu perempuan dari si anak laki-laki, dan saudara perempuan. Nah, ini teman-teman yang berhak menerima warisan. Oke, ya mungkin teman-teman melihat kayak gini susah untuk memahami ya. Ya kita berusaha lah insya Allah selama kita berusaha untuk menggali ilmu Allah, insya Allah kita termasuk menjadi orang yang mujahidin ya, orang yang jihad di jalan Allah. Oke, ini ada istilah hijab teman-teman. Tadi hijab atau tadi aku bilang mahjub gitu ya. Mahjub itu yang dihalangi. Hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang lebih jauh hubungan kerabatannya, baik kadang-kadang atau seterusnya karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Nah, tadi ya, ahli waris yang jauh, ketika semuanya ada, maka harus yang dipilih paling dekat. Yang menghalangi disebut hijab dan yang dihalangi disebut mahjub. Nah, kaidah hijab, usul mayit, asal mayit, itu tadi M mayit. Furu itu keturunan mayit. Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya itu disebut furu. Sorry, usul mayit itu tadi asal mayit itu dari atas, bapak, nenek, ibu ya. Tapi kalau furu itu ke bawah. Terus hawash itu saudara-saudaranya. Ya, entah itu nanti saudara kandung, seayah atau seibu dan sebagainya. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman secara simpel pahami ini teman-teman ya, ketentuan pembagian. Ya, secara simpel di sini. Pembagian tentang waris itu ya, tentang waris itu sebenarnya simpel ya. Ini disebut dengan furudul muqaddarah ya. Artinya bagian atau ketentuan. Ditentukan besar kecilnya. Secara simpel tuh ada setengah, ada seperempat, seperlapan, dua per tiga, dua per tiga, seperempat dan seterusnya. Oke teman-teman kita pahami pelan-pelan ya. Yang dapat bagian setengah itu anak perempuan. Anak perempuan itu kalau sendiri. Terus cucu perempuan itu kalau sendiri. Saudara perempuan sekandung kalau sendiri. Saudara perempuan seayah kalau sendiri. Dan ini suami. Teman-teman mungkin kita bikin keyword gitu ya. Kata kuncinya ini perempuan teman-teman. Yang di bawah itu perempuan ya. Anak perempuan, cucu, saudara perempuan dan sebagainya. Kecuali suami. Dan mungkin teman-teman nanti ketika menghadapi soal-soal ya simpel aja ya. Pahami aja yang dapat setengah itu perempuan. Karena ya memang hal ini harus kita hafalkan. Cuma untuk mempercepat penghafalan ini teman-teman ya. Yang mendapatkan setengah itu perempuan dan suami. Terus yang mendapatkan seperempat itu suami dengan anak atau cucu. Jadi kalau seorang mayit itu meninggal, itu ada suaminya, ya, dan ada anaknya, maka si laki-laki atau suami itu mendapatkan seperempat. Jadi ini ada namanya kondisional teman-teman. Memang secara hitungan suami itu mendapatkan setengah. Nah, tapi kalau misalkan suami itu udah masih ada anaknya, maka dia mendapatkan seperempat. Nah, yang kedua istri atau beberapa kalau tidak ada anak, ya.
Kalau nggak ada anak, baru dapat seperempat. Terus yang mendapatkan seperdelapan, istri atau beberapa istri dengan anak cucu. Nah, ini beda lagi kan. Di sini adalah istri atau beberapa, maksudnya ini kan yang namanya manusia kan ada juga gitu ya. Bahkan nggak sedikit orang yang poligami. Nah, ini istri atau beberapa istri, kalau dia nggak punya anak atau cucu gitu ya, itu mendapatkan seperempat. Nah, kalau dia mempunyai anak atau cucu, dia mendapatkan seperdelapan. Oke, teman-teman paham ya? Nanti di belakang insya Allah ada simulasinya. Terus yang mendapatkan 2/3 yaitu dua anak perempuan atau lebih. Ya, jadi tadi anak perempuan itu kalau satu itu mendapatkan setengah teman-teman. Nah, kalau dua anak perempuan atau lebih itu bukan setengah ditambah dua ya, atau setengah kali dua gitu ya. Bukan, tapi jadi 2/3 ya. Atau juga dua cucu perempuan atau lebih, dua saudara perempuan kandung atau lebih, dua saudara perempuan seayah atau lebih. Oke, lanjut. Yang mendapatkan sepertiga itu ibu, teman-teman. Ibu itu kalau nggak ada anak, cucu dari garis laki-laki gitu. Terus dua saudara kandung, atau seayah atau seibu. Terus yang kedua, dua atau lebih anak ibu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, anak ibu itu berhak nanti yang berjumlah dua atau lebih itu mendapatkan sepertiga. Lalu yang mendapatkan seperenam ini lumayan panjang teman-teman ya. Ya mungkin ya ini kalau kita simpel aja walaupun juga nanti kemungkinan salah. Yang dapat seperenam itu nenek ya, nenek, kakek, saudara seibu satu orang, baik laki atau perempuan. Ini seolah-olah ini seperti sisa-sisanya gitu teman-teman. Ya walaupun itu salah, pengertian salah, tapi memang kita harus memahami secara cepat gitu ya. Ini kan jelas nih nenek, nenek, nenek gitu ya. Nah, kalau yang tadi ini kan yang setengah anak perempuan, yang seperempat suami atau istri gitu ya. Ini simpel, mas, ini pemahaman simpel gitu ya, walaupun salah. Terus yang dapat 2/3 itu dua anak perempuan tapi dua gitu, nggak satu anak perempuan tapi dua. Nah, yang dapat sepertiga itu ibu kalau tidak ada anak gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita ke simulasinya. Kita simulasi penghitungan asobah. Ahmad meninggal dunia meninggalkan harta 53 juta. Ya, teman-teman. Nah, yang namanya waris, oh ya teman-teman, perlu diingat lagi, yang namanya warisan itu dibagi, kalau disunahkan itu harus setelah meninggal si orang itu segera dibagi. Segera dibagi. Karena apa? Nantinya akan berpotensi untuk menimbulkan konflik, teman-teman. Karena mumpung saat itu momennya, ya walaupun memang ini masa lagi ninggal, baru aja ninggal langsung dibagi, ya memang itu etika gitu ya, tapi kalau secara syariat itu malah seharusnya segera dibagi. Nah, namun ketentuan membaginya itu setelah dikurangi pertama, dikurangi hutang-hutangnya teman-teman. Seandainya si mayit itu punya hutang, maka segera dikurangi hutang-hutangnya gitu. Nah, setelah dikurangi hutang-hutangnya, juga dikurangi dengan keperluan-keperluan, anggaplah keperluan untuk pemakamannya dan sebagainya gitu ya. Dan juga ini makanya dikurangi nih biaya pemakaman sekian, zakatnya sekian, karena kemungkinan sebelum meninggal belum membayar zakat, atau dia punya wasiat juga. Nah, ini beda lagi nanti pembahasannya soal wasiat. Nah, dia meninggalkan 53 juta, tapi dia mempunyai ahli waris. Yang pertama istri, ya, terus ibu, satu anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Berapa bagian masing-masing? Jawabannya pengeluaran dijumlahkan, ya. Kemudian harta semuanya dikurangin oleh pengeluaran, jadi sisanya dibagikan. Nah, dikurangin dulu. 53 juta dikurangin total, maka sisa 48 juta. Oke. Nah, dari tadi yang ini kan teman-teman ya, yang soal ini tadi ya. Dari tadi kita sekarang praktekkan tuh. Istri itu mendapatkan berapa? Coba kita cek bentar aja ya. Istri mendapatkan nih. Istri atau beberapa istri dengan anak cucu. Nah, tadi si Ahmad itu kan mempunyai istri dan punya anak gitu ya. Jadi nanti istri si Ahmad itu mendapatkan warisan 1/8 dari total itu ya. Kalau kalau dia istrinya nggak punya anak, dia dapat 1/4. Tapi berhubung dia punya anak, dia dapatnya 1/8 gitu teman-teman.
Nah, kita lihat. 1/8 kali 48 juta, maka jumlahnya 6 juta. Oke. Terus yang ibu, 1/6. Oke, kita juga lihat ibu coba. Yuk, ayo kita lihat ibu. Ibu mendapatkan, nah ini. Yang satu, ibu bersama anak laki-laki, dia mendapatkan 1/6. Di atas juga masih ada tuh. Mana tadi? Sorry. Ibu. Nah, ini nih sepertiga, sorry, di atasnya. Ibu mendapatkan 1/3 kalau tidak ada anak. Nah, ternyata di situ ada anaknya. Maka dari itu, ibunya itu mendapatkan 1/6. Ya, 1/6. Tidak 1/3. 1/6 kali 8 juta, maka dapat 8 juta. Satu anak perempuan, dia dapat setengah, teman-teman. Nah, ini anaknya. Setengah dari 48 juta, maka 24 juta ya. Satu cucu perempuan mendapatkan 1/6. 8 juta jumlahnya gitu ya. Nah, terus satu saudara laki-laki kandung asobah, yaitu bagian yang di atas dijumlahkan dulu, kemudian yang 48 juta dikurangi jumlah yang dibagikan. Jadi untuk saudara laki-laki kandung dapat 2 juta. Ini tadi kan karena saudara laki-laki kandung, jadi dia mendapatkan sisanya, teman-teman. Beda kalau dia anak laki-laki kandung. Ini tadi kan si Ahmad itu punya saudara laki-laki sekandung ya, saudara laki-laki sekandung karena dia asobah. Oke teman-teman, kita lanjut ke simulasi yang lebih simpel. Nah ini, misalkan Aminah meninggal dunia, hartanya itu 15 juta. Si Aminah itu punya suami, ibu dan bapak. Berapa bagian masing-masing? Ya kita ketahui, coba kita lihat ke atas tuh, suami dapat setengah, apakah betul? Kita lihat ke atas bentar. Ya, oke. Nah, ini dapat setengah, teman-teman. Dapat setengah suami. Nah, kalau suami mempunyai cucu ya atau anak, maka dia dapat 1/4. Tapi kan tadi di soalnya itu si suami itu nggak punya anak tuh. Hanya ada Aminah hanya meninggalkan suami, ibu dan bapak, nggak ada anak atau cucu, sehingga suaminya mendapatkan setengah. Nah, simpel aja langsung dihitung. Setengah dikalikan 15 juta maka 7.500 ya. Terus ibu itu nanti ini dikasihkan kesisanya, teman-teman. 1/3 dikalikan 15 juta kurang 7.500 ya, maka sama dengan 2.500.000 dan bapak dapat 2/3. Gitu, teman-teman ya. Oke. Mungkin sangat kurang sekali penjelasan saya, nggak jelas banget, dan saya mohon maaf sekali buat teman-teman. Mari kita terus belajar, dan buat kalian yang ingin memberikan saran dan kritik silahkan ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe semuanya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkati kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.